Halo murid-murid, apa kabar? Miss berharap murid-murid semua sehat-sehat saja ya. Hari ini bersama Miss Fitriani. Halo murid-murid, di video pembelajaran hari ini Miss akan menjelaskan lebih lengkap tentang alternative energy sources atau sumber energi alternatif. Murid-murid boleh sambil dibuka buku cetak Hodder halaman 83 ya. Alternative energy can be used instead of fossil fuels. Jadi, energi alternatif dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini adalah materi alami seperti minyak, batu bara, dan gas alam yang biasanya digunakan untuk membuat bahan bakar dan pembangkit listrik ya. Most types of alternative energy are cleaner than fossil fuels. Sebagian besar jenis energi alternatif lebih bersih dari bahan bakar fosil. They do not cause as much harm to the environment. Energi ini tidak terlalu merusak lingkungan. So, we often call them clean energy. Jadi, kita bisa menyebutnya sebagai energi yang ramah lingkungan. Alternative energy forms are easily found and renewable. Bentuk energi alternatif mudah kita temukan dan dapat diperbarui. Dapat diperbarui ini maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus-menerus digunakan. Berikut adalah beberapa contoh dari energi alternatif. Yang pertama, Wind energy. energi angin. Wind turbines produce electricity from the wind. Turbin angin menghasilkan listrik dari angin. Yang kedua, Geothermal energy. energi panas bumi. This uses the heat from inside the earth to generate electricity. Energi ini menggunakan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, Solar energy. energi matahari. This uses the sun's heat and light to produce electricity. Energi ini menggunakan panas dan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Yang keempat, Hydroelectric energy. bisa juga disebut energi hidroelektrik atau energi listrik tenaga air. Movement energy of water at dam walls are used to generate electricity. Energi gerakan air di dinding bendungan digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang kelima, Tidal energy. energi pasang surut. The movement energy of rising and falling ocean tides are used to generate electricity. Energi pergerakan pasang surut laut yang naik dan turun digunakan untuk menghasilkan listrik. Dan yang terakhir, Biomass energy. energi biomasa. This comes from burning plants or using the chemicals in them to make fuel. Energi ini berasal dari pembakaran tumbuhan atau bahan kimia yang terkandung di dalamnya untuk membuat bahan bakar. Sekarang Miss akan jelaskan lebih lengkap tentang wind energy atau energi angin. Wind energy is a clean source of energy. Energi angin adalah sumber energi yang ramah lingkungan. It is renewable because it is easily available and can never be used up. Energi ini adalah energi yang dapat diperbarui karena mudah didapatkan dan tidak akan habis apabila kita gunakan terus-menerus. Wind is caused by differences in heat on Earth. Angin dihasilkan karena adanya perbedaan suhu di bumi. Yang pertama, During the day, the land heats the air above it and the air rises. pada siang hari tanah menyebabkan udara menjadi panas, sehingga udara bergerak ke atas.
but the air over the oceans is cooler and sinks. Tetapi udara di atas lautan lebih dingin dan berada di bawah. This colder air replaces the hot air, which causes the movement called wind. Udara yang lebih dingin ini menggantikan udara yang panas. Pergerakan udara ini disebut dengan angin. Wind turbines have huge blades that spin in the wind. These blades make the turbines turn to generate electricity. Turbin angin memiliki baling-baling besar yang berputar ketika tertiup angin. Baling-baling ini membuat turbin berputar sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang solar energy atau energi matahari. We can use the sun's heat and light as a source of energy. Kita dapat menggunakan panas dan cahaya matahari sebagai sumber energi. Some toys and calculators work with solar batteries. Jadi, beberapa mainan dan kalkulator dapat bekerja dengan baterai surya. Jadi ini adalah contoh dari kalkulator yang menggunakan baterai surya ya. Baterai suryanya ini yang berwarna abu-abu kecoklatan. Dan ini adalah mainan yang juga menggunakan baterai surya. Di saat mainan ini terkena matahari, ia akan bergerak dengan sendirinya. Solar panels have solar cells. These cells collect the sun's heat energy and change it into electricity. We can then use it to power electrical appliances. Panel surya memiliki sel surya. Sel-sel ini mengumpulkan energi panas dari matahari dan kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Energi ini kemudian dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Selanjutnya adalah geothermal energy. Geo means earth, and thermal means heat. Geo berarti bumi dan thermal berarti panas. Geothermal berarti panas yang berasal dari dalam bumi yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Countries like Indonesia, where there are many volcanoes, are good places for using this form of energy to generate electricity. Di negara seperti Indonesia terdapat banyak sekali gunung berapi yang membuat tempat ini cocok menggunakan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, tidal energy atau energi pasang surut. Nah, pasang itu artinya adalah naik dan surut itu artinya adalah turun. Tidal energy from these movements can also be used to power the turbines at power plants to generate electricity. Energi pasang surut berasal dari gerakan ombak. Energi ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik. Energy and the environment in Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi dan lingkungan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Sebagian besar pembangkit listrik itu menggunakan batu bara untuk menghasilkan listrik. Seperti yang kita sudah pelajari, bahan bakar fosil ini dapat habis jika digunakan terus-menerus dan dapat menyebabkan polusi udara. Saat ini, banyak sekali hutan yang sengaja dihancurkan untuk membuka lahan tambang batu bara yang baru. Di Indonesia juga terdiri dari banyak sekali pulau. Karena banyaknya pulau, hal ini membuat sulit dan mahalnya pasokan untuk memasok barang-barang ke pulau-pulau ini.
sehingga membuat masyarakat masih banyak yang menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Pollution from non-renewable energy sources. Terakhir, kita akan membahas tentang polusi yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah minyak. Seperti yang kita ketahui, minyak adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak ini biasanya dapat digunakan untuk membuat bensin, solar, dan lain-lain. Limbah gas dari pembakaran minyak itu juga dapat menyebabkan polusi yang serius. Dan minyak ini juga dapat tumpah ke laut ataupun ke sungai secara tidak sengaja. Tumpahan dari minyak ini dapat merusak lingkungan yang ada di laut. Orang-orang harus membersihkan tumpahan minyak ini dengan sangat cepat. Terkadang kapal menggunakan mesin untuk menyedot tumpuhan minyak ini. Dan ada juga orang-orang yang menggunakan pesawat kecil dan menyemprotkan bahan kimia ke dalam tumpukan minyak ini agar bahan kimia ini dapat memecah minyak yang tumpah. Sekian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya murid-murid. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.